Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Jusmanir, NIM 18472400032 dari kelas 28C. Nah, baik, pada pertemuan kali ini saya akan mereview pertemuan ke-3, 4, dan 5. Nah, untuk itu simak materinya berikut ini. Nah, baik, konsep dasar asesmen pembelajaran. Nah, materi pertama yang akan saya bahas itu di sini tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Ada beberapa konsep dasar yang saling berhubungan erat dan perlu lebih jauh karena sering digunakan bersamaan, padahal mereka memiliki makna yang berbeda. Nah, konsep itu adalah tes, pengukuran itu measurement, asesmen itu assessment, dan evaluasi itu evaluation. Nah, baik, selanjutnya yang pertama yang kita bahas itu tes. Tes didefinisikan sebagai frasa yang berbeda tetapi sasaran atau tujuan yang sama. Beberapa di antaranya seperti yang dihimpun oleh Hidayanti tahun 2019. Tes adalah pengukuran terencana yang digunakan oleh guru untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi para siswanya untuk memperlihatkan prestasi mereka dalam kaitannya dengan tujuan yang akan ditentukan. Dan yang kedua yaitu pengukuran. Pengukuran dimaksud untuk memperoleh informasi yang akurat tentang sesuatu yang kita ukur. Nah, pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu asesmen. Asesmen adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki proses belajar peserta didik melalui umpan balik yang efektif. Asesmen merupakan alat yang efektif untuk mengetahui kemajuan yang buat dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana yang dari dua atau lebih alternatif yang diinginkan. Nah, adapun keterkaitan antara evaluasi, asesmen, dan pengukuran dalam melaksanakan proses asesmen pembelajaran, guru selalu berhadapan dengan konsep-konsep evaluasi, asesmen, dan pengukuran. Dan juga tes yang ada dalam penerapannya sering dilakukan secara simultan. Nah, sebab itu dalam praktik ketiganya sering tidak dirasakan pemisahannya. Karena melakukan asesmen berarti telah pula melakukan ketiganya, yaitu evaluasi, asesmen, dan pengukuran. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai tujuan, fungsi, dan prinsip asesmen. Yang pertama itu tujuan asesmen. Secara umum, tujuan asesmen adalah tetap pada acuan melacak kemajuan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu mengecek ketercapaian tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Nah, yang ketiga yaitu untuk menemukan atau mendeteksi kekurangan maupun keberhasilan suatu program. Nah, dan yang terakhir itu membuat kesimpulan untuk pelaksanaan program lebih lanjut. Nah, selanjutnya fungsi asesmen. Tugas pendidik adalah mendesain materi dan situasi di kelas agar peserta didik dapat belajar untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. Setelah mengetahui apa keunggulan dan dari tujuan dari asesmen, khususnya asesmen berbasis kelas. Nah, maka perlu pula diketahui fungsi asesmen kelas tersebut. Nah, selanjutnya prinsip asesmen. Nah, prinsip adalah sesuatu yang harus dijadikan sebagai pedoman. Nah, prinsip asesmen berbasis kelas, patokan yang harus dipedomani ketika guru melakukan asesmen hasil dan proses belajar. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu matematika, dasar, dan pengukuran. Yang pertama itu skala pengukuran. Nah, matematika dan pengukuran. Nah, setiap semester dalam mata kuliah, tes dan pengukuran sering kita mendengar mahasiswa takut dengan istilah statistik yang rumit. Nah, padahal seperti kutipan pembuka tadi, seorang tidak harus menjadi pakar statistik untuk mengungkapkan makna konsep dasar matematika yang diperlukan untuk memahami isu utama pengukuran. Nah, pengukuran tidak akan lepas dari prinsip matematika. Oleh sebab itu, kenalkan secara
umum, penekanan akan difokuskan pada pengembangan pemahaman dan konseptual masalah daripada berfokus pada perhitungan matematika. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa pengukuran adalah seperangkat aturan untuk menentukan angka pada benda, sifat, atribut, dan perilaku. Nah, yang kedua itu skala nominal. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana dalam 4 skala. Nah, skala nominal menyediakan sistem kualitatif untuk mengkategorikan orang atau benda ke dalam kategori kelas atau set. Nah, skala nominal mengklasifikasi orang atau benda ke dalam kategori, kelas, dan kelompok. Nah, mungkin itu saja singkat materi tentang review pertemuan 3, 4, dan 5 yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.